Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Pemain incaran mereka Kingsley Coman dilaporkan baru saja menolak tawaran kontrak baru di Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, manajemen Bayern Munchen baru-baru ini menggelar negosiasi kontrak baru dengan Coman. Mereka menilai Coman adalah aset yang berharga bagi tim mereka. Untuk itu mereka mencoba untuk mempertahankan sang winger dari kejaran MU. Namun usaha untuk mempertahankan Coman itu menemui kegagalan. Ex pemain Juventus kabarnya menolak tawaran itu karena tawarannya dinilai terlalu rendah. Menurut laporan tersebut, informasi penolakan kontrak baru Coman sudah sampai ke telinga Manchester United. Setan Merah dilaporkan tengah menyusun rencana untuk mendapatkan Kingsley Coman. Mereka kabarnya tidak segan untuk membayar mahal gaji sang pemain. Bahkan MU diberitakan siap menggandakan gaji Coman yang semua bernilai 130.000 euro per pekan menjadi 260.000 euro per pekan. Kingsley Coman sendiri musim ini tampil dengan apik di Bayern Munchen. Musim ini ia mengemas 3 gol dan 10 assist dari 19 penampilan bersama Die Roten. Para pendukung Manchester United bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya penyerang mereka Marcus Rashford tidak mengalami cedera yang serius. Menurut laporan tersebut, pada hari Senin 8 Maret kemarin, Manchester United melakukan pemeriksaan medis untuk cedera Marcus Rashford. Dari pemeriksaan itu diketahui cedera yang dialami Rashford tidaklah separah dugaan awal. Ligamen lututnya dipastikan tidak mengalami masalah, sehingga ia diyakini tidak butuh waktu yang lama untuk memulihkan cedera tersebut. Namun laporan itu mengklaim bahwa Rashford juga belum bisa langsung berlatih bersama skuad Manchester United. Bagian lututnya dikabarkan mengalami pembengkakan. Sementara itu, ia juga mengalami sejumlah memar di bagian lututnya, sehingga ia butuh beberapa hari untuk berlatih sembari menunggu bengkak dan lututnya kempes terlebih dahulu. Paul Scholes memberikan penilaian kepada skuad Manchester United usai mengalahkan Manchester City. Scholes menyebut dua gelandang Manchester United, Fred dan Scott McTominay, berkontribusi besar dalam kemenangan Setan Merah. Menurut Scholes, Fred dan Scott McTominay berjasa besar dalam membantu MU mengalahkan City. Ia menilai kedua gelandang itu sukses menutup ruang gerak para penggawa The Citizen dan juga piawai merebut bola sehingga City dibuat tidak berkutik. Lebih lanjut, Paul Scholes menilai kedua pemain ini juga sukses menghentikan pergerakan Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan. Scholes menyebut kedua gelandang ini adalah otak permainan City sehingga ketika mereka tidak berkutik, City tidak bisa berbuat apa-apa. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan segera menjalin kesepakatan dengan sponsor baru dengan nilai kontrak yang fantastis. Sponsor utama United saat ini yakni Chevrolet akan habis kontrak pada Desember mendatang. Hingga kini masih belum ada tanda-tanda kerjasama ini bakal diperpanjang. Sejatinya kerjasama dengan Chevrolet akan berakhir pada penghujung musim ini. Namun pandemi COVID-19 membuat United memperpanjangnya selama 6 bulan. Kini seperti dilansir The Sun, sebuah perusahaan software asal Amerika Serikat dikabarkan bakal segera masuk ke Manchester United. Tak tanggung-tanggung, sponsor baru ini kabarnya siap membayar 70 juta pound sterling per musim untuk nampang di dada jersey Manchester United. Angka ini jauh lebih besar dari kontrak 64 juta pound sterling per musim antara United dengan Chevrolet, yang notabene merupakan nilai kontrak sponsor terbesar dalam sejarah sepak bola. Masuknya sponsor baru ini sejalan dengan rasa optimis yang pekan lalu diungkapkan petinggi klub, Ed Woodward, akan masa depan keuangan klubnya. Optimisme ini muncul dari Woodward terlepas dari fakta bahwa utang Manchester United meningkat menjadi 455 juta pound sterling dalam 3 bulan terakhir 2020 lalu. Jika sponsor baru ini jadi masuk, maka musim depan Manchester United akan memiliki jersey dua sponsor dada berbeda.
Manchester United diyakini bisa mengalahkan tim manapun, bukan hanya Manchester City, menurut bek mereka Victor Lindelof. Manchester United berhasil meraih kemenangan 2-1 saat berjumpa rival sekotanya Manchester City di Stadion Etihad dalam laga pekan ke-27 Premier League 2020-2021. Dengan kemenangan tersebut, Manchester United berhasil mempertahankan posisinya di urutan kedua klasemen sementara dengan 54 poin, hasil dari 28 kali bermain. Angka penuh juga membuat Manchester United sukses memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Manchester City menjadi 11 poin dari yang tadinya sebesar 14 poin. Kemenangan atas Manchester City juga memberikan dorongan kepercayaan diri yang besar untuk para pemain Manchester United. Menurut Victor Lindelof, kemenangan atas Manchester City menunjukkan bahwa Manchester United adalah tim besar di Inggris. Tak hanya itu, kemenangan tersebut juga membuat Lindelof optimis tim yang dia bela bisa mengalahkan tim manapun yang dihadapinya. Kapten Manchester United Harry Maguire mengaku sangat antusias dengan laga kontra AC Milan di tengah pekan nanti. Ia menyebut AC Milan adalah tim kuat sehingga ia merasa tertantang melawan tim asal Italia tersebut. Manchester United memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Eropa setelah mereka menumbangkan wakil Spanyol Real Sociedad dengan agregat 4-0 di babak 32 besar kemarin. Setan Merah kini ditunggu sebuah laga berat di babak 16 besar. Pasalnya mereka dipertemukan dengan salah satu unggulan juara AC Milan. Maguire mengaku sangat antusias menghadapi Rossoneri di laga tengah pekan nanti. Maguire menilai bahwa di masa lalu United punya rivalitas yang besar dengan AC Milan, jadi ia tidak bisa sabar merasakan rivalitas itu sekali lagi. Harry Maguire juga menilai bahwa timnya sama sekali tidak bisa berleha-leha jelang laga melawan AC Milan ini. Ia percaya bahwa Rossoneri adalah tim yang kuat, sehingga mereka bisa menjadi ancaman tersendiri bagi Setan Merah. Mantan gelandang Manchester United, Dietmar Didi Hamann, menyarankan Erling Haaland untuk memilih Manchester United. Menurut Hamann, MU akan cocok untuk bintang Borussia Dortmund itu. Bintang asal Norwegia itu telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Inggris. MU juga masuk dalam daftar klub yang dikaitkan dengannya. Apalagi Haaland dan Ole Gunnar Solskjaer punya hubungan di masa lalu di Molde. Hamann lalu membandingkan Manchester City dengan Manchester United. Di Manchester United, mereka memiliki begitu banyak pemain cepat dan suka melakukan serangan balik. Saya pikir Haaland akan lebih cocok untuk Manchester United daripada Man City. Bisakah Manchester United mendapatkannya pada musim panas? Saya pikir mungkin ada situasi di musim panas jika Dortmund kandas di Liga Champions. Mereka mungkin harus menjual Haaland dan Jadon Sancho. Saya pikir mereka berdua bisa pergi di musim panas, katanya. Jika ingin meninggalkan Borussia Dortmund, Erling Haaland punya banyak pilihan untuk pelabuhan selanjutnya. Selain Manchester United, pemain berusia 20 tahun itu dikaitkan dengan Manchester City, Barcelona, Real Madrid, dan yang terbaru Chelsea serta Bayern Munchen. Namun dari sekian klub, sepertinya hanya Chelsea, Bayern Munchen, dan Manchester City yang secara finansial mampu mendatangkan Haaland. Seperti diketahui, Barcelona dan Real Madrid tengah mengalami krisis finansial yang kemungkinan tak akan boros pada bursa transfer musim panas nanti. Erling Haaland makin ganas saja musim ini. Ia telah mencetak 27 gol dan 3 assist dalam 27 laga sejauh ini. Haaland telah mencetak 43 gol dan mencatatkan 11 assist dalam 45 penampilan untuk Dortmund sejak tiba dari RB Salzburg pada Januari 2020. Sebuah peringatan diberikan David Moyes ke Manchester United dan Chelsea. Ia menegaskan bahwa kedua tim itu harus membayar lebih dari 100 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa sang gelandang. David Moyes menilai mahar transfer Declan Rice itu lebih tinggi dari 100 juta pound sterling karena ia menilai sang gelandang memberikan dampak yang sangat besar bagi West Ham United. David Moyes juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tergiur untuk menjual Declan Rice. Ia menilai sang gelandang adalah kepingan yang sangat penting bagi skuad The Hammers. Mantan kapten Manchester United Gary Neville memberikan pujian kepada Luke Shaw menyusul aksi impresifnya beberapa laga terakhir. Luke Shaw dianggap sebagai bek kiri terbaik pada Inggris saat ini. Luke Shaw mendapatkan banyak pujian ketika tampil bagus di laga kontra Manchester City. Pada duel pekan ke-27 Premier League, Shaw mencetak 1 gol dan membawa United menang dengan skor 2-0. Sebelumnya, Luke Shaw mendapat gelar penting. Mantan pemain Southampton tersebut terpilih menjadi pemain terbaik Manchester United pada Februari 2021.
unggul dari Bruno Fernandes dan Scott McTominay. Luke Shaw telah mencetak 1 gol dan 5 assist di Premier League. Dia menjadi salah satu bek kiri yang tampil bagus musim ini. Bahkan versi Neville, Shaw adalah yang terbaik pada posisinya. Luke Shaw sejatinya telah mendapatkan banyak sorotan sejak muda. United membelinya dengan harga hampir 40 juta euro ketika dia belum berusia 20 tahun. Akan tetapi faktor cedera membuat Shaw kesulitan bersinar. Gary Neville sedikit khawatir jika melihat aksi Luke Shaw dan cara bermainnya, sebab Luke Shaw banyak terlibat kontak fisik dengan lawan. Neville takut hal tersebut membuat pemain 25 tahun itu akan kembali cedera. Kebersamaan Edinson Cavani dan Manchester United nampaknya masih akan berlanjut. Sang striker diberitakan bakal menekan kontrak baru di Old Trafford dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Cavani masih ingin melanjutkan kontraknya di Manchester United. Sang striker sejauh ini senang memperkuat Manchester United. Terlebih karena belakangan ini ia kerap dimainkan jadi striker oleh Ole Gunnar Solskjaer. Itulah mengapa Cavani masih ingin terus melanjutkan karirnya bersama Manchester United. Sebagai bentuk komitmennya di Old Trafford, Cavani diberitakan akan segera menekan kontrak baru di MU. Agennya saat ini sedang bernegosiasi dengan manajemen MU terkait kontrak baru ini. Sejauh ini proses negosiasi kontrak baru ini berjalan positif. T-Sport mengklaim bahwa tidak lama lagi pengumuman kontrak baru Cavani itu akan diumumkan publik. Cavani baru-baru ini menghilang secara misterius di skuad Manchester United. Ia tidak nampak batang hidungnya saat derby Manchester di akhir pekan kemarin. Harry Maguire mengaku sangat gembira dipercaya menjadi kapten Manchester United. Sang bek berharap ia bisa mengembalikan MU menjadi tim yang sukses. Menurut Maguire, Manchester United sudah terlalu lama terpuruk dan mengalami puasa gelar juara. Untuk itu ia bertekad membantu timnya untuk kembali mengecap manisnya trofi juara selama ia menjadi kapten Manchester United. Pada kesempatan ini Maguire juga mengungkapkan sosok seperti apa dirinya ketika menjadi kapten. Ia menyebut bahwa ia sosok yang sangat cerewet saat berada di ruang ganti.